Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabarnya hari ini? Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pengolahan data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan. Mengapa sih kita perlu menyajikan atau mengolah data? Karena data yang kita peroleh masih berupa data acak, sehingga menyulitkan kita dalam memperoleh data yang kita inginkan. Nah, bagaimana sih caranya mengolah data? Yang pertama, kita bisa membuat tabel. Yang kedua, diagram gambar. Yang ketiga, diagram batang. Dan yang keempat, diagram garis. Data hasil pengukuran berat badan siswa kelas 3 SD MI Ariyat adalah sebagai berikut dalam kilogram. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan di awal, data ini masih acak dan perlu kita melakukan pengolahan data agar memudahkan kita memperoleh informasi yang kita inginkan. Caranya seperti berikut. Langkah pertama, golongkan data yang sama, lalu hitung jumlahnya. Kita bisa menggunakan turus. Jadi, kita buat dulu tabel mentahnya ya anak-anak seperti ini. Kita buat 3 kolom. Yang pertama, subjeknya, berat badan. Kolom kedua, turus. Dan ketiga, jumlah. Lalu, kita urutkan data berat badan dari yang terkecil atau teringan sampai ke yang berat. Dari data ini, kita bisa melihat yang terkecil adalah 24 dan yang paling berat atau yang paling besar adalah 28. Kita buktikan ya anak-anak, apakah ini benar? 24 itu ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, turusnya ada 5 dan jumlahnya ada 5. Data yang 25 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turusnya ada 6. Berat badan yang 26 di sini ada 4 datanya. 1, 2, 3, 4. 27 juga sama, ada 4 orang. Dan 28 yang terakhir ada 6 orang. Nah, kenapa kita menggunakan turus? Agar data kita yang kita hitung itu bisa valid, melihat perhitungannya dengan baik. Langkah kedua, dari hasil data yang sudah kita kelompokkan, dibuat tabel. Seperti ini, tadi yang kita buat tabel mentah, dan kita jadikan tabel seperti ini. Kita hilangkan tabel turusnya. Nah, jika kita membuat tabelnya, jangan sampai lupa kita membuat judul di atasnya, bahwa data ini adalah data berat badan siswa khususnya yang di kelas 3. Nah, anak-anak Ibu, kalau sudah seperti ini, maka kita akan mudah memperoleh informasi yang kita inginkan. Selanjutnya, yang kedua, diagram gambar. Diagram yang berbentuk lambang-lambang. Di sini ada soal cerita. Berikut ini adalah data kelahiran bayi di Kelurahan Rejo Makmur selama 5 tahun terakhir. Nah, ini ada tabel. Dari tabel ini kita bisa melihat atau memperoleh informasi bahwa pada tahun 2004 ada 60 bayi, pada tahun 2005 50 bayi, pada tahun 2006 70 bayi, dan 2007 60 bayi, serta 2008 80 bayi. Cara membuat diagram gambarnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada 6 kepala bayi. Pada tahun 2005 ada 5 kepala, 2006 ada 7 bayi, 2007 ada 6 bayi, 2008 ada 8 bayi. Ini adalah maksudnya pada keterangan di bawah, setiap satu kepala itu maksudnya hitungannya adalah 10 bayi. Jadi, kalau ada 6 kepala, tinggal kita kalikan sebanyak 10 bayi. Ini adalah penjelasan mengenai diagram gambar. Selanjutnya, yang ketiga ada diagram batang. Diagram batang adalah gambar batang yang digunakan untuk memudahkan membaca data.
Ini ada contoh soal. Dalam tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Yang mendapat nilai 4 ada 2 orang, yang mendapat nilai 5 ada 6 orang, yang mendapat nilai 6 ada 9 orang, yang mendapat nilai 7 ada 8 orang, dan yang mendapat nilai 8 ada 5 orang, dan yang mendapat nilai 9 ada 4 orang, dan yang mendapat nilai 10 ada 2 orang. Kita lihat bagaimana cara membuatnya. Nah, pertama kita buat dulu garis vertikal atau garis ke atas. Ini menunjukkan banyak siswa. Kita buat di samping sini angka-angkanya sesuai dengan data yang di sini. Terus yang kedua, garis horizontal menunjukkan nilai. Kita akan tuliskan di bawah ini nilai-nilai sesuai yang ada di tabel ini. Ini yang tadi banyaknya siswa karena ini adalah angkanya acak. Jadi kita bisa melihat nilai depth-nya dari angka 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Ibu hanya menuliskan sampai 9 sesuai dengan kebutuhan data. Lalu, nilainya di bawah sini, tadi ibu buat garis agar nanti bisa lurus. Kalau nilainya sudah berurut, jadi kita tidak usah buat rentannya lagi, sesuai saja dengan yang ada di tabel. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, kita buat batang-batangnya sesuai dengan tabel. Yang mendapatkan nilai 4 ada 2 siswa. Kita tulis diagram batangnya. Yang mendapat nilai 5 ada 6 siswa. Yang mendapat nilai 6 ada 9 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 8 siswa. Dan yang mendapat nilai 8 ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 9 ada 4 siswa. Dan yang mendapat nilai 10 ada 2 siswa, sesuai dengan garisnya. Ini sudah jadi diagram batangnya. Ini yang dimaksud dengan diagram batang. Yang terakhir, diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menyajikan suatu data dengan menggunakan garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk melihat grafik. Berikut contoh diagram garis. Berikut ini data pengunjung perpustakaan umum di Desa Sekarsuli selama 1 pekan terakhir. Ada data mentahnya ya anak-anak. Dari sini kita bisa melihat ada data mentahnya. Hari Senin terdapat 35 orang, hari Selasa terdapat 40 orang, Rabu terdapat 45 orang, hari Kamis terdapat 50 orang, hari Jumat terdapat 45 orang, dan hari Sabtu terdapat 60 orang, serta hari HH terdapat 75 orang. Baiklah, ingat selalu garis horizontal atau garis ke kanan, subjeknya adalah hari. Kalau ke atas, vertikal, yaitu frekuensi atau jumlahnya. Selanjutnya, kita buat pengukuran jumlah pakai rentan ya anak-anak ibu, karena di sini puluhan nilainya, jadi ibu tidak membuat dari angka 1 tetapi langsung kelipatannya saja. Jadi di sini ibu buat langsung awalnya 20 dan hanya sampai angka 80 sesuai dengan data di sini. Dan setelah itu di sini harinya Senin sampai hari Ahad. Ini ya, jadi kelihatan nanti akan terlihat grafiknya apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Kita lihat, inilah yang dimaksud dengan diagram garis. Jadi, pengunjung perpustakaan umum itu setiap harinya, jadi pengunjung perpustakaan umum itu setiap harinya, dari data ini kita bisa lihat selalu terjadi namanya peningkatan. Dari Senin Kamis peningkatan, tetapi terjadi penurunan di hari Jumat. Terus di hari Jumat terjadi peningkatan dan yang paling banyak adalah di hari Ahad. Berikut penjelasan mengenai diagram garis. Nah, setelah kita mempelajari diagram garis ini, biasanya diagram garis ini digunakan untuk melihat kenaikan atau penurunan. Baik, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi
pengolahan data, dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.